Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Orientasi Pasar dan Peluang Pemasaran Agribisnis, disusun oleh Muslimah Nur Hasibuan dan saya sendiri Siti Asrilana Tanjung. Yang pertama, pengertian orientasi pasar. Orientasi pasar merupakan salah satu konsep utama dalam literatur pemasaran, karena mengacu pada sejauh mana perusahaan mengimplementasikan konsep pemasaran atau Holil dan Jaworski 1990. Orientasi pasar adalah budaya organisasi yang paling efektif dan efisien dalam menciptakan perilaku yang diperlukan untuk menghasilkan nilai superior bagi pembeli. Dengan demikian, kinerja bisnis yang unggul terus-menerus dapat tercapai. Atau Narver dan Slater 1990. Perusahaan yang berorientasi pada pasar akan mengikuti setiap perubahan yang terjadi pada pasar. Materi yang kedua, orientasi perusahaan terhadap pasar meliputi 5 konsep, yaitu yang pertama, konsep produksi. Konsep produksi merupakan konsep tertua dalam bisnis. Konsep ini menyatakan bahwa konsumen lebih menyukai produk yang tersedia dalam jumlah banyak dan murah. Konsep ini masih dapat diterapkan misalnya untuk memberikan value dengan low cost pada konsumen. Yang kedua, konsep produk. Konsep produk berpendapat bahwa konsumen menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja atau fitur inovatif terbaik. Yang ketiga, konsep penjualan. Konsep penjualan beranggapan perusahaan harus melakukan upaya penjualan dan promosi yang agresif. Yang keempat, konsep pemasaran. Pada saat jumlah pesaing sedikit, maka penjualan lebih mudah. Namun, saat kompetisi semakin intensif, maka pemasar tidak akan berhasil dengan konsep penjualan. Yang kelima, konsep pemasaran holistik. Konsep pemasaran holistik didasarkan atas pengembangan, desain dan implementasi program pemasaran, proses dan aktivitas-aktivitas yang menyadari keluasan dan sifat saling ketergantungan. Peluang pemasaran agribisnis. Kegiatan pemasaran hasil pertanian dapat dilakukan secara langsung tanpa mengubah bentuk komoditas pertanian ataupun dengan usaha manufaktur. Mengolah bahan mentah hasil produk pertanian menjadi barang setengah jadi ataupun bahan jadi guna meningkatkan nilai tambah suatu komoditas yang biasa juga disebut agroindustri. Contoh aktivitas pengolahan hasil pertanian dalam agroindustri antara lain penggilingan, penepungan, ekstraksi dan penyulingan, penggorengan, pemintalan, penggalengan, dan proses fabrikasi lainnya. Pada umumnya, proses pengolahan ini menggunakan instalasi mesin atau pabrik yang terintegrasi mulai dari penanganan input atau produk pertanian mentah hingga bentuk siap konsumsi berupa barang yang telah dikemas. Contoh kasusnya, sayuran yang semakin ketat menuntut petani untuk melakukan berbagai upaya strategi bisnis untuk memenangkan persaingan, di antaranya melalui strategi pemasaran relasional. Hubungan relasional yang baik dengan stakeholder termasuk konsumen perlu untuk dibangun dengan orientasi jangka panjang. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi peran pemasaran relasional melalui pemetaan stakeholder yang berpengaruh kepada bisnis petani dan bentuk pertukaran yang terjadi, serta merumuskan strategi yang tepat untuk diterapkan.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus lokasi, penelitian di klaster agribisnis sayur kelompok tani Katata di Penggalengan, Kabupaten Bandung. Model yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi kelompok tani wortel dalam hubungan dengan pemangku kepentingan menggunakan model 6 pasar serta pertukaran nilai antar pelaku menggunakan holomapping pemasaran relasional berperan dalam hubungan kelompok tani Katata dengan pasar konsumen, pasar pemasok, pasar pengaruh, pasar rujukan, pasar perekrutan, dan pasar internal. Dalam jaringan bisnisnya, kelompok tani melakukan pertukaran nilai berupa pertukaran barang, informasi, dan uang. Kelompok tani dapat menerapkan strategi dengan mempertahankan, dan meningkatkan kolaborasi dalam pertukaran nilai pada jaringan. Adapun kesimpulannya, orientasi pasar adalah budaya organisasi yang paling efektif dan efisien dalam menciptakan perilaku yang diperlukan untuk menghasilkan nilai superior bagi pembeli. Dengan demikian, kinerja bisnis yang unggul terus-menerus dapat tercapai. Perusahaan yang berorientasi pada pasar akan mengikuti setiap perubahan yang terjadi pada pasar. Orientasi pasar menggunakan perspektif organisasional yang mendorong 3 aspek, yaitu orientasi pelanggan, orientasi pesaing. Perusahaan yang berorientasi pasar akan mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggan, menarik pelanggan baru, mencapai tingkat pertumbuhan yang dingin, dan pangsa pasar. Orientasi perusahaan terhadap pasar meliputi pemenuhan kebutuhan pasar berdasarkan beberapa konsep. Yang pertama, konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep pemasaran holistik. Produk pertanian memiliki peluang yang besar untuk dipasarkan secara global, mengingat Indonesia juga memiliki tingkat produksi komoditas pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan yang cukup tinggi dibandingkan negara lain. Fasilitas pemasaran pun telah didukung oleh pemerintah, baik kebijakan yang mempermudah kegiatan ekspor ataupun bergabungnya Indonesia sebagai salah satu negara pelaku MIA. Sehingga dengan perbaikan manajemen pemasaran yang efektif dan efisien akan memperbesar peluang perkembangan pemasaran dan pendapatan pengusaha di sektor bisnis. Sekian dari kami.